Ya, terima kasih pada teman-teman yang hadiri acara pengajaran pada malam ini. Kita akan membahas mengenai fatherless and sexual deviation yang akan dibawa oleh Pak Kris. Ya, untuk pembuka pujian oleh saya dan doa pembuka dibuka oleh Abang Aaron. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, silakan Abang Aaron, saya mulai doa. Oke, kita sama berdoa ya. Bapak di surga, Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu Bapak sepanjang minggu yang lalu sehingga kami dapat berkumpul semula dalam minggu ini Bapak. Terima kasih juga atas kumpul di sini Bapak. Biarlah sehingga akhirnya nanti Bapak, biarlah Engkau terus memakai Pak Kris dalam pengajarannya Bapak. Biarlah perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya itu menjadi dasar dalam hidup kami Bapak. Biarlah perkataan itu menjadi berkat untuk kami juga Bapak. Biarlah semuanya untuk kemuliaan-Mu Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Di dalam nama Yesus kami sudah berserah. Amin. Ya, kita mulai ya sekarang. Ya, terima kasih buat waktunya ya. Hari ini kita akan bahas, ada satu yang ingin saya sampaikan, temanya yaitu fatherless and sexual deviations. Nanti mungkin dari sexual deviationsnya Pak Dani yang akan bisa banyak bercerita sebenarnya. Jadi saya agak duet sebenarnya dengan beliau. Kita harus belajar apa itu maksudnya fatherless. Dan apa bahaya tersembunyi yang diterima oleh orang-orang yang mengalami kondisi fatherless. Dan kita harus belajar apa pentingnya figur Bapak. Dan kenapa Allah itu menjadi Bapak kita. Dan memanggil kita itu anak. Youngsters, mungkin Anda belum nikah, mungkin Anda masih single saat ini. Kemudian Anda berpikir, apa sih pentingnya jadi bapak, masih single kok. Nah, tapi kita harus lihat, kita harus tahu, harus bisa belajar. Supaya kita bisa belajar apa itu fungsinya pria. Agar kita bisa menjadi orang, khususnya anak-anak muda yang laki-laki, supaya Anda bisa menjadi pria yang nanti hidupnya maksimal. Buat yang gadis, Anda supaya tidak salah pilih orang. Dan Anda harus tahu, Anda harus bisa mendapatkan suami yang bisa menjadi seorang papa yang benar. Dan Anda harus tahu semua yang ada di sini youngsters, kenapa harus monogami. Dan kenapa semuanya itu adalah Alkitabiah. Jadi waktu Anda diskusi, Anda berbicara dengan orang, Anda cerita tentang orang, Anda punya kesaksian hidup yang bisa membangun. Ya. Nah, mari. Topiknya saya ambil dari 1 Korintus 4 ayat 15. Ya, saya baca ya. Sebenarnya satu teks ini dalam satu perikop itu katakan mengenai merendahkan diri. Tapi dari beberapa ayat itu ada yang berbicara mengenai figur Bapak. Ya, kita baca ya ayat 15-nya saja. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak Bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebentar ya. Nah. Halo Pak Peter, terima kasih sudah join. Ya, sekali lagi saya katakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak Bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepada. Ada indikasi di sini orang bisa menjadi Bapa bukan karena faktor biologis, tapi karena faktor psikologisnya dan karena apa yang diberikan untuk orang tersebut.
Nah, kalau kita lihat dari kata ini, kamu punya beribu-ribu pendidik. Ya, kamu punya beribu-ribu pendidik. Sebenarnya begini, beribu-ribu pendidik, tapi kamu tidak punya banyak bapak. Artinya begini, fungsi guru atau pendidik itu untuk mengajar. Fungsi untuk mengajar itu memberitahukan sesuatu yang tidak tahu. Menjadi tahu, itulah fungsinya guru yang terutama. Sebaliknya, fungsi ayah itu harus hadir bagi ke anak itu sendiri. Dia harus bisa diamati, bisa ditiru, dan hadir dalam setiap kehidupan satu orang tersebut. Jadi satu orang ayah itu tidak bisa diganti oleh ribuan guru. Kalau kita lihat masalah yang terjadi saat ini di dunia ini, boleh cek saja lihat di faktanya dari hasil survei apapun juga. Permasalahan terbesar itu bukan negara, itu awalnya bukan dimulai karena ada banyaknya krisis ekonomi, bukan. Itu banyak diawali sebenarnya krisisnya itu. Semua permasalahannya, akar permasalahannya itu banyak anak yang terluka karena dia tidak punya bapaknya. Pengertian tidak punya bapaknya atau fatherless ini bukan karena tidak ada bapaknya, tapi bisa saja karena kelakuan bapaknya. Hidupnya tidak nyaman, kosong, jadi dia bisa melakukan hal-hal yang jahat. Nanti bisa dicek sendiri ya. Nah, saya tadi bilang bahwa guru itu hanya bisa memberi pengetahuan. Dia bisa berbagi pengetahuan, tata krama, dan lain sebagainya. Tetapi posisi guru itu tidak bisa menggantikan posisi orang tua. Posisi orang tua itu kenapa? Karena tidak ada ikatan emosional kasih sayang yang secara natural terjadi dari orang tua kepada anak atau anak membutuhkan ke orang tua itu sendiri. Dalam kenyataannya, hanya orang tua, hanya seorang papa yang bisa berkata kepada anaknya, lakukan apa yang saya lakukan. Begini loh nak caranya. Kamu jangan lakukan itu seperti papa. Lakukan seperti papa. Itu cuma papa yang bisa lakukan itu. Di luar figur itu, guru tidak bisa meminta kepada muridnya untuk meniru bagaimana dia harus bersikap, bertindak, dan lain sebagainya, gak bisa. Jadi fungsi bapak itu, fungsi ayah itu, dia harus bisa dilihat, dia harus bisa ditiru, dan dia harus hadir dalam hidupnya. Pengertian seorang tua harus bisa hadir dalam anaknya, hadir dalam hidupnya adalah dia bisa intervensi langsung dalam satu peristiwa untuk kepentingan si anaknya itu. Misalnya jika saja anak yang naik sepeda kemudian nabrak mobil orang sehingga mobil orang itu rusak. Ayah bisa langsung turun tangan, dia bisa berkata kepada pemilik mobilnya, Pak mohon maaf tadi anak saya yang nabrak, nanti saya ganti. Kan dia tidak mungkin membiarkan anaknya menghadapi pemilik mobil yang marah. Tapi seorang bapak bisa turun pada saat itu, dia berbicara untuk melindungi anaknya. Jadi anaknya bisa terlihat bahwa bapaknya hadir di situ dalam kehidupannya. Kemudian dia bisa mengkoreksi tindakan anaknya. Kamu kalau naik sepeda harus di sebelah kiri, tidak boleh di sebelah kanan. Ya, seperti papi. Lihat saja. Nah, semuanya harus seperti papi. Bukan tidak boleh seperti itu, harus seperti ini. Nah, atau kalau kamu salah, kamu harus minta maaf. Itu hanya bisa diajarkan oleh bapaknya. Nah, yang lebih istimewa figur seorang papa itu, dia harus bisa dilihat. Dengan kata lain dia harus ada dekat dengan anaknya dan dia bisa ditiru perbuatannya. Kalau dia tidak bisa ditiru, dia bukan seorang bapak. Nah, arti kata bapak itu ternyata dalam bahasa Ibraninya, Hebrew-nya itu yang abba atau bapak itu artinya kata sumber. Sumber itu dari mana semua berasal itu dari dia. Itu sumber. Sumber, pemelihara, dan generator. Gen. Generator, penghasil gen. Nah, dia harus bisa sumber menghasilkan. Dia juga harus sebagai penopang. Dia juga harus pemelihara. Dan dia menghasilkan gen itu. Nah, kalau kita bilang sumber, berarti semuanya dari Bapa. Kalau kita bilang penopang, berarti dia sebagai pendukung. Ada di dalam situ. Ya, berarti semuanya di dalam satu rumah itu faktor bapak itu atau faktor laki-laki itu pegang peranan penting. Nah, jadi kalau dia tidak bisa menopang si rumah tangga itu, dia bukan bapak sebenarnya. Ya, paham ya? Seorang anak yang ideal, dia harus ada bapak yang bisa menopang dia bertumbuh, menopang dia hidup, ya, bangun, berhasil gitu. Nah, kenyataannya dalam satu rumah ada bapak, ada mamanya. Kita bicara bapaknya. Tapi bapaknya ini ada 3 macam nih. Ada 3 tipe. Pertama bapak yang gampangan. Bapak yang gampangan itu anaknya mau apa aja silahkan boleh deh.
Pokoknya saya kasih apa aja boleh deh. Kamu mau apa saya kasih deh. Mau ini itu boleh, silakan gitu loh. Ya, jadi anaknya sudah tidak ada rasa takut lagi, tidak ada segan lagi, dia bisa mau apa saja yang dia mau, bapaknya akan kasih. Dia bilang kamu mau apa aja saya kasih. Tapi ada juga bapak yang galak. Bapak yang galak itu bapak yang merendahkan anaknya. Bapak yang merendahkan anaknya. Ada satu contoh bapak gampangan yang memang terjadi. Anaknya pacaran sama orang lain. Hujan di luar, pacarnya mau pulang. Terus bapaknya bilang begini, ini betul. Kamu kan pacar anak saya, ngapain pulang? Ini hujan, udah malam lagi, bahaya pulang ke rumah. Udah kamu tidur aja sama anak saya. Bapaknya, bapak anak perempuan itu mengizinkan pacarnya tidur sama anaknya sendiri. Belum nikah, baru 17 tahun. Itu ada kejadian. Ada juga bapak yang galak. Nah ini yang paling kita sering temui. Bapak yang galak, itu bapak yang menekan, yang memaksakan kehendaknya kepada si anak. Mungkin dia bilang begini, kalau kamu nggak pintar, kamu bukan anak bapak. Kalau papa harus pintar. Ada syarat buat disebut anak bapak. Atau anak bapak yang galak itu bapak yang membandingkan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Kamu nggak sepintar kakakmu, coba lihat kakakmu. Kamu bukan anak bapak. Itu menyakitkan buat si anaknya, betul kan? Itu bapak yang galak, yang selalu menyakiti. Ada satu peristiwa yang lain juga yang kita bisa lihat. Bapak yang kurang baik. Bagaimana seorang papa itu memperlakukan istrinya dulu dan itu dilihat oleh anaknya. Ada satu peristiwa juga, satu kesaksian yang orang ini memberikan kesaksiannya. Dia bilang begini, satu saat saya melihat pas saya buka pintu itu, orang tua saya, papa saya, dia memukul, bam, mamanya itu diambil rambutnya, dibenturkan ke lemari kaca. Lemari zaman dulu tuh berat dari jati semua, dibenturkan kepalanya, kaca itu retak. Pada saat dia melihat itu, anak ini sudah besar, sudah SMP. Langsung ngompol dan gak bisa bicara lagi. Dalam keadaan itu langsung pipis. Dia lihat adegan itu. Dia benturkan itu mamanya ke kaca itu lemari itu sampai retak. Gitu. Dan itu menimbulkan kenangan buruk buat dia. Dia berpikir dalam hatinya, saya gak akan seperti dia kalau nanti besar. Itu memendam kebencian terhadap si anak itu. Terhadap orang tuanya. Nah, jadi dia belajar dari bapaknya yang galak seperti itu. Nah, bapak yang gampang ataupun bapak yang galak itu sebenarnya tidak memenuhi definisi sebagai dari arti kata bapak yang dalam bahasa Ibrani tadi. Sebagai sumber, sebagai penopang maupun sebagai pemelihara. Apalagi bapak yang tidak hadir di rumah. Bapak yang tidak hadir di rumah itu biasanya mungkin pergi pagi pulang malam tidak ada waktu buat main dengan keluarganya. Dia tidak pernah ada waktu. Jadi anaknya buat ketemu aja susah. Kalaupun ketemu sulit, isinya mungkin ya udah kamu mau apa sih sebenarnya, mau pergi main ya silakan main, atau yang galak itu langsung main pukul dan lain sebagainya. Nah seorang bapak yang tidak hadir dalam kehidupan itu sebenarnya baik gampangan, galak maupun sama sekali tidak ada di rumah, itu termasuk kategorinya sebenarnya fatherless. Karena lihat dari fungsinya, bapak yang pernah dimiliki seorang anak tadi, dia tidak bisa ditiru, dia tidak bisa diharapkan hadir dalam kehidupan anak itu. Kalau anak itu raportnya merah, kemudian dipanggil gurunya, papanya nggak pernah datang, mamanya saja yang datang. Anak itu berarti dalam keadaan fatherless. Kenapa? Kalau fatherless ini, setiap orang, saya dan teman-teman ada di sini, waktu kita bertumbuh, kita punya kenangan kan? Pasti ada kenangan tuh. Nah orang maju ke depan itu selalu diajarkan visi dan misi dan lain sebagainya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kita juga ada bagian dalam hidup kita juga yang selalu menengok ke belakang, recycle, lihat ke belakang lagi. Kalau kita sekolah ulangan, namanya mau maju ke depan harus mengulang, harus ulangan, memeriksa. Dipelajari lagi apa yang sudah dipelajari, dibaca lagi. Kemudian dituntut, ditanya balik, apa yang sudah kamu baca dia tulis. Setelah dianggap dia bisa mengingat dengan baik, setelah dia tahu apa yang mengerti, apa yang terjadi dengan baik, baru masuk ke kelas berikutnya. Begitu kan? Nah, sama saja dengan bagian fatherless ini, tanpa sadar walaupun tidak pernah diuji di sekolah, bayangan mengenai orang tua itu dibawa terus ke depannya. Sehingga tanpa sadar, kenangan yang tidak manis ini itu menjadi beban. Itu menjadi sesuatu yang hilang, khususnya buat anak laki-laki.
Ya, um, banyak orang punya pengalaman kurang baik dengan orang tuanya. Saya juga punya pengalaman. Satu saat ditanya, orang tua saya pernah bilang, mungkin Bu Maya pernah dengar kesaksian saya. Orang tua saya bilang gini, saya rugi loh punya anak kayak kamu. Nggak balik modal saya punya anak seperti kamu. Itu biar bagaimanapun itu menyakiti. Ya, hanya karena Tuhan juga saya bisa lepaskan itu. Dan sampai besar saya sering mendengar perkataan, saya nyesal punya anak seperti kamu. Saya rugi punya anak seperti kamu. Ya, itu menyakiti. Lah Anda di posisi anak, saya juga di posisi anak. Itu mengiang-ngiang, berbunyi. Nah, apalagi jika punya gambaran yang buruk tentang bapaknya, itu dibawa terus. Satu hari orang ini harus menikah, satu hari orang ini harus berkeluarga. Pelaki itu menjadi husband. Husband dalam bahasa Inggris, housebound ternyata. Waktu saya cari itu dari house and dalam salah satu definisinya dikatakan bahwa husband itu adalah house and dweller, rumah dan penghuni. Jadi fungsinya pria itu nanti dalam pernikahan itu dia menjadi orang yang mempersatukan dalam rumah itu, yang mengikat semuanya. Kalau kita balik sekali lagi kita lihat definisi arti Abba, Bapa dalam bahasa Ibrani tadi dikatakan salah satu artinya sebagai sumber, juga sebagai penopang rumah itu. Lah rumah tanpa figur pria yang kuat di dalam Tuhan cenderung ambruk. Kawan saya waktu dia menikah, dia sudah berjanji akan menjadi suami yang baik. Pada saatnya nanti dia bilang, saya akhirnya jadi sama kayak bapak saya. Kenapa? Karena rekaman yang pernah ada dulu itu bermain kembali dan tanpa sadar dia ulangi lagi refleksnya. Seperti laptop yang diisi oleh satu OS, satu aplikasi tertentu, dia tidak bisa melakukan aplikasi yang lain kalau tidak pernah diinstal. Lah yang terinstal itulah yang bermain. Jika kita punya aplikasi, katakan punya satu software, katakan software itu Excel atau dokumen atau lain sebagainya, jika corrupted karena virus dan tidak diperbaiki, maka file aplikasi itu akan bekerja seperti dalam kondisi terluka, dalam kondisi corrupted. Kalau file dalam kondisi corrupted itu beroperasi, kalau manusia dalam kondisi terluka dia berjalan, sehingga pada akhirnya nanti dia akan mengulang lagi kesalahan yang sama. Dalam Kejadian, dosa yang pertama terjadi itu ada dosa yang merusakkan hubungan suami istri. Dan dosa yang kedua yang terjadi itu juga adalah dosa yang terjadi dalam satu keluarga. Dikatakan dosa yang kedua ini waktu terjadi itu dikatakan, apa yang sedang terjadi waktu Tuhan tanya kepada Kain. Kain bilang, mana saya tahu ada saya ada di mana gitu loh. Kalau kamu marah, ingat, dosa sudah mengintip dari balik pintu dan dia sangat menggoda. Dan kamu harus berkuasa atas dia. Singkat cerita, Kain akhirnya membunuh Habil. Itu adalah dosa nomor 2 terjadi dalam keluarga. Dosa ketiga yang Alkitab catat, tidak diekspos, tapi itu termasuk dosa. Itu dilakukan oleh yang namanya Lamek. Dia adalah orang pertama pelaku poligami. Bahkan waktu dia mengambil 2 istri, dia nyanyi. Nyanyian yang cukup mengerikan sebenarnya. Mengerikan buat saya. Dia nyanyi, kalau kepada Kain dibalaskan 7 kali lipat, kepada aku 70 kali lipat, kalau tidak salah seperti itu. Dosa pertama, kedua, ketiga itu merusak keluarga. Merusak tatanan keluarga. Yang jadi korban dalam keluarga siapa biasanya? Anak. Yang jadi korban itu adalah generasi berikutnya. Generasi yang terluka ini nanti akan menghasilkan generasi yang terluka lagi. Kenapa? Karena itu rekaman yang pernah dia terima. Ada satu orang sudah melayani Tuhan. Seorang pria yang hidupnya penuh kekerasan dulu. Satu saat dia bilang, akhirnya dia terima Tuhan. Pada saat dia terima Tuhan, lama kemudian dia ingat kenapa dia punya kelakuan kejam terhadap pasangannya. Itu gara-gara dia tanpa sadar, dia di belakang tempat duduk dia waktu dia pergi keluar kota. Dia lihat mamanya dipukul, bam, bam. Dan salah satu pukulan itu merobek mungkin bagian dari wajah mamanya, dan percikan darahnya itu memuncak terkena ke mukanya dia, ke wajahnya dia. Dia baru tahu itu. Kenapa kemudian dia mengalami kelainan seksual. Itu salah satu dampaknya. Belum dengan cerita yang lain. Tapi ini kita hanya lihat dari sudut yang satu ini saja ya. Nanti Pak Dani akan jelaskan. Nah, itu sedemikian berbahayanya. Nah, tapi saya bilang, kita sudah terjadi itu, sudah lama itu, sudah terjadi itu.
Sekarang kita punya Tuhan. Tuhan tahu. Hanya Tuhan yang bisa menggantikan figur ayah. Figur ayah tidak bisa diganti oleh segala macam pendidikan apapun juga. Dia tetap perlu hadir di situ. Makanya, karena sedemikian pentingnya itu, setiap orang yang percaya itu, dikatakan di kitab Roma itu, saya baca ya sebentar ya, dari Roma 8. Bentar. Bahwa kita ini anak, waktu kita percaya kepada Kristus, kita ini diangkat jadi anak Allah. Bentar, ya, saya lihat dari Roma 8, pasal 14. Oke. Ya, dikatakan demikian. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita anak Allah, kita adalah anak maaf, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Hanya di dalam Kristus itu, waktu kita percaya kepada Yesus Tuhan, waktu kita percaya kepada Dia, kita menerima roh anak Allah. Tapi memori kan masih ada di benak kepala kita, ya kan? Masih ada, kita pernah lihat dulu bagaimana orang tua kita digebukin. Kemudian kita masih ingat. Dulu kita pernah dipukul, pernah digebuk, pernah dikata-katai yang tidak bagus. Dasar anak sial. Dasar kamu. Gara-gara kamu aku berpisah sama papamu. Kawan saya pernah digitukan juga. Satu saat mama saya bilang begini, gara-gara kamu aku jadi pisah sama papamu. Saya waktu itu gak mau pulang ke rumah. Ya, belum perkataan yang lain. Masih banyak orang mengalami itu. Mungkin Anda juga mengalami hal itu. Brother, sister, mungkin kamu mengalami hal itu. Pernah seperti itu. Pernah diperkatakan seperti itu. Bahwa kegagalan dalam satu keluarga itu gara-gara kamu. Atau jika papamu gagal di luar, mengalami satu masalah, pulang ke rumah dalam keadaan capek, bingung. Dia tidak bisa memanifestasikan kegagalannya ke yang lain. Dia memanifestasikan kepada orang yang lebih lemah. Orang-orang yang ada di rumah, yaitu mamamu atau kamu. Salah satu ke mama. Dia buat salah sedikit, langsung dibentak, langsung dimaki, langsung main kasar, main pukul. Mungkin kamu juga pernah digitukan. Ya kan? Ya nggak usah bicara lah. Mungkin Anda pernah lihat. Mungkin kamu pernah jadi korbannya. Mungkin adik-adik, anak yang paling gede. Mana ada nih? Nggak ada. Kamu nggak bisa jaga. Lalu dipukul. Das gitu. Dipukul dengan kekejaman yang tidak normal. Bukan dinasehat. Dan itu membekas bagaimanapun juga itu pernah terjadi. Dan memori yang ada di kepala kita pernah ingat, pernah lihat adegan itu. Pernah ada dalam hidup. Dan itu kita tutup. Waktu kita berjalan, kita tutup. Kita diam. Jadi benci mungkin sama orang tua kita tutup. Sambil mungkin dalam hati kita berkata, saya kalau nanti nikah gak akan seperti kamu. Gak akan seperti dia. Tapi pada saat kejadiannya nanti, tiba-tiba pada saat menghadapi masalah yang sama, anak ini bisa-bisanya kok melakukan yang persis seperti yang papanya buat. Kenapa? Karena dia tidak tahu bagaimana harus melakukan keluarga dengan baik. Yang dia lihat rekaman dari papanya itu dulu. Itulah yang bermain dan itu menjadi software yang otomatis bekerja dalam kehidupannya. Dia menjadi anak yang penuh kekerasan lagi. Dia nggak ada lagi bahasa cintanya, nggak ada. Karena dulu sering pukul, sekarang masalahnya dia akan mengajar juga sering memukul. Dia tidak bisa setia dengan istrinya. Kalau papanya kawin cerai, apalagi papanya punya istri lagi. Gimana papanya bisa bilang sama anaknya? Nah, kalau jadi papa, kayak papa nih. Lalu aja punya istri lebih dari satu. Saya dulu pernah dinasihati oleh satu orang. Dia bilang dia sudah nikah 10 kali. Dia mengajarkan prinsip pernikahan. Lah ya saya ketawa lah lagi dengar orang itu bicara. Cuman saya masih muda, saya tidak mau membuat dia merasa saya kurang ajar. Saya ketawa. Tapi dalam hati saya bilang gini, Anda aja gagal bagaimana Anda ngajarin saya. Gitu. Nah, hanya roh Tuhan sendiri, hanya dalam Kristus sendiri ada pelepasan dari keterikatan itu. Itu sebabnya tadi dikatakan, kalau kita menerima roh Allah, kita jadi anak Allah. Kita punya Bapa di surga yang Bapa yang baik. Bapa yang hadir dalam kehidupannya.
Alkitab menceritakan bagaimana Allah Bapa itu hadir. Bahkan waktu Yesus dibaptis, selesai dibaptis, kemudian berkatalah, bukan gara-gara dibaptisnya dia hadir, tapi dia berkata begini, kepadamu inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Betapa di hati dia hadir, menunjukkan bahwa Bapa itu hadir dalam kehidupan anak. Nah, banyak anak tidak mengalami hal itu. Apalagi figur bapaknya hadir di situ. Youngster, coba ingat-ingat. Waktu kamu ambil rapot di sekolah, yang ambil rapot mamamu atau papamu? Waktu ada masalah di rumah, yang merasa harus bertanggung jawab papamu atau mamamu? Coba ingat-ingat. Ya. Kebanyakan itu diserahkan kepada mamanya. Padahal tadi kalau lihat dari definisinya, husband, husband, bapak itu penopang, harusnya bertanggung jawab siapa? Bapaknya yang harus ada di situ. Nah, karena kita tidak punya gambaran itu, mungkin kita tumbuh sebagai orang yang terluka. Pada saat dalam kondisi luka itu akan tambah dalam, tambah dalam, tambah dalam. Makanya dalam salah satu survei yang negara yang banyak melakukan survei, itu Amerika, ditemukan bahwa remaja dengan senjata api, laki-laki, remaja laki-laki dengan senjata api, dan perempuan, remaja perempuan yang hamil di luar nikah, itu rata-rata adalah anak yang gak ada bapaknya. Bapaknya gak tahu ada di mana. Kalau kita sering nonton film, Dad, please come. Aku mau pertandingan baseball. Yang nonton judulnya, sering ya nonton film gitu. Aku mau baseball, aku mau bertanding, Dad. Nanti datang ya. Bapak adegannya biasa bapaknya sibuk. Kemudian pas di hari yang ditunggu itu, bapak udah janji nanti datang. Ternyata bapaknya gak pernah datang. Itu bukan film tanpa dasar, memang itu terjadi seperti itu. Sehingga akhirnya menimbulkan masyarakat yang corrupted dalam hatinya. Nah, youngsters, itu kita berbicara mengenai figur Bapa. Figur Bapa yang baik itu, hanya Bapa di surga yang bisa menggantikan Bapa kita yang di dunia yang mungkin tidak baik. Dia yang bisa mencontohkan begini loh, aku berkenan kepada, aku mengasihi. Figur Bapa di surga itu, mengapa kita panggil dia Allah Bapa? Dia memposisikan dirinya sebagai Allah Bapa, sebagai Allah Anak. Bukan anak, dia mau merefleksikan hubungan bapak dengan anak dengan ilustrasi anak yang anak yang kemudian terhilang, bapaknya menerima lagi, dan dengan nasihat yang lain menunjukkan bahwa Allah Bapa itu Tuhan yang mau dekat. Dia akan hadir bukan sebagai Allah yang jauh yang berkuasa, tapi dia juga hadir sebagai figur Bapa untuk mengganti kekosongan itu, dan dia akan mengajarkan begini loh caranya menjadi Bapa yang baik. Bapa yang mau mengampuni, Bapa yang lemah lembut, Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Timotius itu bukan kalau kita baca tadi 1 Korintus 4 ayat 15. Timotius itu bukan anaknya Paulus. Itu murid rekan kerja, tapi Paulus mengasihi dia dan terjadilah pembapaan. Yang menjadi bapak tidak selalu bapak biologi, tapi adalah orang yang mau memberikan perhatiannya, waktunya kepada dia, dan dia bisa ditiru. Kalau Anda baca tadi di kitab Korintus yang tadi, di lanjutannya dikatakan bagaimana bahwa Paulus itu cerita gini ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itu sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan setia dalam Tuhan. Itu bukan anak kandungnya, itu anak didiknya, tapi dia seperti jadi bapaknya buat dia. Ya, ia akan memperingatkan kamu yang hidup, yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang telah kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada, perhatikan ya, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Ya, dia kata-kata ini kalau cerita lagi di sini, Paulus mengikuti, bilang begini, Bapak itu cuma satu. Nah, turuti saya, seperti saya ini mengikuti teladan Kristus. Saya ini mengutus anakku nih kepada kamu. Jadi dia membuktikan bahwa dia memang pantas ditiru, diikuti dan diteladani. Youngsters, saya hari ini tidak berbicara kepada bapak-bapak, saya berbicara kepada kamu semua. Banyak ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Bapak itu harus mengajar. Di Amsal 4 ayat 4 misalnya dikatakan, dengarlah hai anak-anakku, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya kamu beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukmu. Di Matius 7:9 sampai 11 dikatakan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan yang memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini cerita figur Bapa.
Allah Bapa itu adalah Allah yang selalu hadir dalam hidup kita. Dan hubungan itu menjadi dekat sama dia. Hanya dengan memposisikan sebagai Bapa itu dia dalam hidup kita. Keilahiannya itu. Maka itu bisa mengganti kekosongan dari Bapa kita di dunia yang banyak masalah tadi. Apa yang sudah terjadi nggak akan mungkin balik lagi. Tapi itu menjadi kenangan. Dan manusia hidup berjalan ke depan. Sekalipun kita tahu harus berjalan ke depan. Tapi otaknya selalu akan tetap pernah balik kembali ke masa lalu. Ke depan. Balik lagi ke lalu. Maju lagi ke depan. Ya kan? Seperti yang tadi saya katakan. Kalau mau naik kelas aja harus mengulangan. Harus mengingat lagi yang terdahulu. Baru maju lagi ke depan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi suami dan bapak yang baik? Kalau bapak dan figur yang harusnya menjaga kita itu ternyata memberikan sesuatu yang sama sekali tidak baik. Nah, sekarang kesimpulannya, apa yang harus Anda lakukan jika kita ternyata memang fatherless? Karena youngsters begini, kamu yang masih yang gadis ataupun yang pria, satu saat akan berumah tangga. Kalau yang gadis ini bahayanya, kalau dia tidak punya figur bapak yang benar dan tidak mengenal kebenaran ini, waktu dia melakukan assessment mencari pasangan hidup, dia bisa mendapatkan pasangan hidup yang salah. Karena apa? Standarnya jadi rendah. Kalau bapak itu tukang mabok, tukang berjudi aja. Satu saat dia punya pacar, asal ngerokok aja sih, dia tolerin. Buat dia ini lebih baik. Dia nggak judi, dia nggak merokok. Nah, itu oke kata dia. Tapi kalau bapak di rumah tidak merokok, waktu dia ngeliat, come on man gitu loh. Papa aku nggak ngerokok aja gagah kok gitu. Kenapa harus kamu ngerokok? Otomatis dia lebih alergik. Standarnya pasti lebih tinggi dari bapaknya. Nah kalau standar bapaknya aja udah rendah banget. Skornya 3, dia dapat 3,5 udah seneng. Tapi kalau skor papanya itu 9, dia nggak akan terima. Pria dengan skor 5, dia akan terima. Pria dengan skor 9,5 paling sedikit. Masih ingat kemarin minggu lalu saya pernah ngobrol dengan salah satu anak di sini. Yang namanya baju, ini saya dapat ilustrasi yang baik. Ya, juga saya belajar dari Pastor Jeffrey Rahmat. Baju. Kalau kita pergi ke satu toko, ada tulisannya sales. Baju itu bisa kita ambil, semua orang bisa datang, bisa lihat gini. Dilipat lagi juga nggak, dilempar kan. Buka, taruh, dilempar. Buka, taruh, dilempar. Ya, karena nilainya rendah. Tapi kalau baju ditaruh di butik, satu. Jangankan nyoba. Mau megang aja, datang penjaganya. Mau coba? Ya, dilihat harganya. Wah, 10 juta. Bisa nggak jadi itu. Udah, jangan main-main deh. Itu sebabnya, jika kita nggak ada bapak dan kita kosong dan gagal memahami fungsi ini, nanti kamu dapat bajunya, menilai calon suamimu itu sama, ya udahlah, yang diskonan itu nggak apa-apa. Bisa dapat yang nggak diskon aja udah seneng gitu. Nangkep ya? Nah, itu demikian juga yang laki. Nanti kamu akan lakukan seperti yang bapakmu lakukan. Kalau kamu tidak pernah mau belajar dengan ini. Nah, sekarang mari kita lihat dari posisi seorang anak. Anda boleh cek apakah Anda ini, papamu dulu meninggalkan kenangan manis buat Anda atau tidak. Seorang benar itu harus meninggalkan warisan buat anaknya. Saya tidak berbicara aset. Betul kalau Anda mewariskan aset, itu puji Tuhan, bersyukur banget. Orang benar itu tidak harus mewariskan warisan, tapi bukan berarti pasti dalam bentuknya aset. Bisa saja seorang yang memang secara ekonomi tidak terlalu kuat, dia tidak mewariskan aset, tapi dia mewariskan nilai-nilai kerajaan Allah kepada anaknya. Dia menunjukkan sebagai bapaknya gini, aku terlalu hadir sama kamu sekolah yang benar. Papa dulu nggak bisa sekolah. Dulu orang tua kita banyak yang sekolah tidak tinggi. Karena orang tua kita dulu itu berasal dari keluarga yang masih mengalami peperangan tahun 1945. Masih dari generasi itu. Tahun 60 masih ekonomi masih susah. Sehingga kita baru sekarang ini, generasi anak-anak yang lahir tahun 90 itu adalah anak-anak yang paling mungkin mengalami pendidikan sampai yang lebih tinggi, yang tinggi-tinggi. Ya. Karena itu, jika kita pernah punya pengalaman bahwa dulu papaku itu jahat, bapakku itu pukulan. Nggak bisa itu disembuhkan hanya dengan harus berbuat baik. Nggak bisa. Tetap bayangan itu tetap ada. Itu circling. Dia tidak digantikan. Selama tidak mengalami pembaharuan akal budi, tidak bisa itu hilang. Tetap ada di situ, tetap pengikat hati kita. Akibatnya kita akan melakukan hal yang sama nanti ke anak-anak kita lagi. Anda akan menciptakan generasi yang terluka lagi. Satu-satunya cara, dia awali dengan pengakuan. Anda harus cek hidup Anda. Youngster, sister dengar ya.
Anda boleh bicara mengenai Kristus Yesus pada orang. Yesus itu Tuhan. Saya percaya Yesus Tuhan. Boleh, itu bagus. Tapi jika hidupmu sendiri menjadi kering, karena sebenarnya ada luka di dalam hati, buat apa? Buat apa Anda cerita Yesus? Capek pasti nanti suatu ketika. Karena Anda tidak mengalami perubahan itu dan Anda tidak dihiburkan. Anda tidak bisa bilang kepada dia, Bapa, Engkau sungguh baik. Berkat-Mu melimpah di hidupku. Dan Anda masih ingat dulu papaku ngomong gini sama saya. Anak gak ada gunanya kamu. Anak gak ada gunanya. Apalagi, maaf, kalau keluarga yang lain bilang, dasar kamu anak haram. Iya kamu kan dulu, Pak, mamamu hamil duluan. Apakah itu tidak menyakitkan buat kita yang mendengar itu? Kalau kita sadar, loh kok dihitung-hitung pernikahan mama papa 20 tahun bulan ini laku, tahun ini laku lahir kok sekarang umurnya 21. Berarti gue hamil. Hal-hal seperti itu terbawa terus sebentar. Nah, itu membawa hal yang tidak baik dalam hidup kita, ya. Nah, dari kondisi ini kita perlu keterbukaan, bukan buat saya, bukan buat kebaikan saya, tapi buat kebaikan kamu sekalian. Kamu harus akui itu. Kamu cek apakah ada kerinduan, apakah ada luka terhadap orang tua kita, ada sesuatu yang menyakitkan, yang itu kita bawa terus, kita pendem terus, kita poles supaya nggak kelihatan orang dah. Kita pendem terus. Apakah kita orang di posisi seperti itu? Nah, kalau kita di posisi seperti itu, saya berharap teman-teman bisa melepaskan pengampunan kepada orang tua kita, walaupun dia sudah tidak ada. Kita mesti bisa lepaskan pengampunan kepada dia. Karena apa? Kalau kita tidak melepaskan pengampunan, itu sepertinya kita masih menyimpan dosa, dan dosa itu menjadi dasar berpijaknya si Beelzebub masuk ke dalam hidup kita. Menjadi barang busuk yang mengikat kita. Barang busuk itu dipakai seperti pijakan buat dia untuk menyiksa hidup kita. Sama seperti orang tidak mau mengampuni. Dalam cerita di Alkitab ada ya, orang yang berhutang diampuni sekian banyak oleh raja, kemudian dia tagih orang lain, dia tidak mau mengampuni, dan terdengarlah berita itu kepada raja, sehingga akhirnya orang tersebut harus dimasukkan ke dalam penjara sampai melunasi hutangnya, sambil digebugin oleh sama algojonya. Nah, jangan sampai kita melakukan itu. Mungkin Anda kelihatan baik-baik, Anda belajar, sekolah, dan lain sebagainya, tapi membawa dendam. Ini saya akan membuktikan kepada orang tua saya bahwa saya bisa berhasil tanpa dia. Saya disakiti. Mungkin itu kita bawa. Nah, saatnya sekarang Anda melepaskan pengampunan itu. Minta akuin kepada Tuhan. Tuhan, saya terganjal dengan itu. Sehingga akibat terburuknya, jika Anda mengalami kelainan seksual, Anda bisa dilepaskan. Saya tidak perlu dengar ceritamu. Saya nggak perlu cerita. Anda yang jelas perlu keluarga, perlu figur bapak, figur keluarga di mana Anda bisa cerita, di mana Anda mengizinkan orang lain mengkoreksi hidupmu. Ada Pak Dhani di sini, ada Bu Maya, yang perempuan bisa bicara dengan Bu Maya, yang pria bisa bicara dengan Pak Dhani, bisa cerita. Dulu Pak saya pernah digini-gini, dulu saya pernah dilakukan ini. Orang tua saya pernah berkata gini kepada saya. Orang tua saya pernah membuang saya. Orang tua saya pernah menolak saya. Saya sekarang sih nggak ada apa-apa. Cuma ya memang saya sebel. Saya belum nikah, Pak. Nah, perlu pengakuan yang jujur supaya nanti ke depan hidupmu beres. Anda nggak bawa beban dalam kehidupan itu. Ya. Saya minta Anda terbuka. Saya minta Anda boleh cerita. Nah, Pak Dhani, nanti Anda boleh berbicara pada Pak Dhani. Anda boleh ceritakan hal itu. Tidak perlu di forum ini, Anda bisa japri, Anda bisa cerita. Nah, secara sains, saya tidak kompeten lah untuk cerita hal itu. Ya. Tapi secara sains, Pak Dhani bisa ceritakan. Yang pasti Anda harus pegang adalah bahwa prinsip yang diajarkan di Alkitab itu adalah betul. Dan mengapa Allah itu menjadi Bapa kita itu juga adalah betul. Kenapa? Supaya hidup kita bisa dipulihkan. Karena Bapa itu di surga itu yang mempunyai rancangan yang baik terhadap kita. Dan rancangan itu dia berharap rancangan ini akan tergenapi. Tapi rancangan itu tidak akan bisa tergenapi kalau kita sendiri masih membawa beban yang tidak perlu dalam hidup, nggak bisa maksimal hidupnya. Sayang nanti waktunya, kebuang. Ya. Pak Dhani boleh berbagi sebentar Pak Dhani dari sisi sains, silakan.
Ya, terima kasih Pak Kris. Oh, gloria, haleluya, puji Tuhan. Bapa di surga menolong kita semua. Kuasa darah Tuhan memberikan hikmat pengertian kepada kita untuk belajar lebih jauh tentang akibat dari dosa. Semua manusia boleh mengalami hal yang luar biasa menyedihkannya. Kita melihat dari dapat data seksual orientation 10-15 menit ya Pak, ya ini saya ngebut. Ya Pak, 10 sampai 15 menit saja, kemudian kita tutup. Untuk melihat nanti ada yang sisi seksual orientation, kita baik Pak. Saya kaji secara biologi. Yang pertama untuk melihat orientasi seksual itu, yang pertama jenis kelaminnya kita lihat. Jadi di jenis kelamin, gender, dan orientasi seksual itu hubungannya itu dengan kerja otak ya. Tiga hal ini berdiri sendiri-sendiri. Jenis kelamin sendiri, gender sendiri, sedangkan orientasi seks itu juga sendiri. Baru tahu ya. Nah, ini tiga variabel ya. Pada mulanya perkembangan embriologi manusia itu pertama kali terbentuk, yang bentuk pertama kali di janin itu adalah otak. Jadi waktu pembuahan di ovarium itu yang pertama kali dibentuk itu otak. Nah, pada usia 0 sampai 3 minggu di kandungan, semua janin jenis kelaminnya adalah perempuan. Semua perempuan. Ya, semua perempuan pada saat itu. Nah, baru pada minggu ke-8 terjadi diferensiasi jenis kelamin. Mulai perlahan mengalami perubahan laki-laki dan perempuan. Tapi masih sangat dini. Kita masih ingat ya waktu sekolah di SD, SMP, SMA mungkin ya, pelajaran sekolah XX itu perempuan ya, dan YY itu laki-laki. Nah, sebetulnya yang terjadi ini Bapak Ibu, kehadiran kromosom Y yang di dalamnya mengandung gen SRY namanya. Itulah yang merubah sebagian dari janin-janin perempuan itu menjadi laki-laki. Nah, bagaimana caranya? Jadi gen SRY itu memicu dua proses maskulinisasi dan proses feminisasi. Gen SRY inilah yang mengekspresikan sifat-sifat maskulin. Nah, gitu ya. Kan awalnya perempuan tadi tuh. Nah, kemudian gen SRY ini membantu diferensiasi perlahan-lahan menjadi maskulin, ya, menjadi laki-laki. Proses maskulinisasi dan feminisasi ini tidak seragam, tiap orang nggak sama, dan tidak sama pula setiap orang ya. Hal inilah yang menjelaskan ada yang tomboy, ada yang melambai gitu ya, badannya kekar banget gitu. Ketika disapa sama Pak Kris, hai Pak Kris, gitu ya. Jadi gitu. Nah, seperti itu. Ada yang cantik gitu ya, cantik, wah bening banget gitu ya. Disapa, halo apa kabar gitu ya. Ada yang seperti itu. Nah, macam-macam lah gitu ya. Inilah gangguan kromosom yang penyebabnya ini kromosom Y itulah gitu. Kromosom Y itu menjadi penyebabnya semuanya jadi rusak gitu ya. Jadi tomboy, jadi feminin dan sebagainya. Nah, kadang orang mengatakan penyakit gitu ya. Orang gay itu orang lesbi itu penyakit. Nah, sekarang dengan penjelasan ini berarti Bapak Ibu jadi tahu ya. Berarti kan bukan penyakit ya. Nah, karena kesalahan pengkodean dari kromosom Y ini itu. Nah, kalau kita pernah melihat film Cowboy di Amerika yang benar-benar tulen laki-laki, dia tidak pernah bisa menikah. Dia menghamili wanita di sini, dia pindah lagi naik kuda gitu ya. Di sini juga terus kesukaannya nembak-nembak gitu. Jadi betul-betul enggak punya jiwa feminin sama sekali. 100% laki-laki. Nah, film itu gambaran dari keinginan sebuah sutradara bahwa adakah seorang laki-laki yang tulen laki-laki gitu ya.
Nah, seperti itu. Jadi kita semua yang laki-laki itu punya si perempuan, semuanya punya. Nah, semuanya punya. Cuman presentasenya yang berbeda. Semakin banyak, berarti dia akan semakin menjadi melambai, gitu ya. Gitu. Jadi begitu juga dengan wanitanya. Kalau kromosom Y-nya mengubah diferensiasinya terlalu banyak, berarti dia mengarah ke laki-laki, cewek tapi ke laki-laki. Itu. Kemudian perempuan menjadi laki-laki karena kehadiran kromosom Y itu, ya. Laki-laki adalah perempuan yang salah hormon. Jadi kayak Pak Kre saya ini, Pak Bram ini laki-laki yang salah hormon gitu ya. Yang sebetulnya kajian biologi ya. Dengan demikian jenis kelamin bisa banyak. Jenis kelamin itu banyak jadinya. Ini secara biologi ya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada laki-laki yang keperempuanan, ada yang perempuanan ke laki-lakian. Nah, dan sebagainya. Nah, jenis kelamin ya disimpulkan ya, jenis kelamin itu spektrum antara kutub laki-laki dan kutub perempuan. Gitu ya. Jenis kelaminnya apa? Laki-laki gitu ya. Berarti dia berdiri di spektrum di antara kutub laki-laki dan perempuan, dia ngarahnya tapi ke laki-laki, gitu ya. Paham ya? Nah, itu. Kemudian gender ya, gender. Gender atau identitas seksual. Bayi laki-laki mempunyai struktur fungsi otak dan cara ke otak yang berbeda. Masing-masing otak membawa konsep diri dan identifikasi yang berbeda. Ya. Jenis kelamin adalah spektrum antara yang tadi itu yang saya baca ya, dengan maskulinisasi dan defeminisasi yang tidak seragam membuat varian konsep diri. Nah inilah ya, variasi konsep diri itu banyak ya. Ribuan ya, konsep diri itu ribuan banget. Nah, makanya kalau psikotes akhirnya ketemu kan, misalkan tanggung jawab sama-sama nilainya 20 misalkan. Nah 20 ini beda, 20A, 20B, C, D, E, F, G gitu, macam-macam. Ya. Kemudian masa pubertas, nah ini loh, orang-orang kan belum tahu mungkin Bapak Ibu sekarang ya, masa pubertas pertama kali itu masa infantil yang berlangsung selama 9 bulan pada bayi laki-laki dan 24 bulan pada perempuan. Nah, pubertas pertama kali itu, ya. Paham ya? Nah, kemudian semakin dewasa, ya, pubertasnya semakin kelihatan. Laki-laki keluar kumis, suara besar, gitu ya. Si perempuan semakin feminin, ya, keibuan, terus semakin halus, munculnya pembesaran payudara, dada, gitu ya. Seperti itu. Kita lihat lagi nih orientasi seksualnya. Mayoritas aktivitas seksual untuk kesenangan bukan untuk produksi. Setuju? Semuanya pasti setuju. Kalau tujuan utamanya untuk mendapatkan anak, dia pasti cuma sekali 2 kali dia lakukan. Tapi tujuannya untuk kesenangan itu bisa seminggu 2 kali, 3 kali dan sebagainya. Ya, apalagi orang yang maniak seksual dan sebagainya, dia bisa jajan keluar atau apalah gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, saya berusaha untuk mendokumentasi. Di sini ada berapa? Ada 14 ya. Ada 14 jenis orientasi seks. Sebetulnya gay dan lesbi itu satu jenis ya, satu. Gay dan lesbi satu. Itu dalam kelompok homo. Homo itu kan sama, homo sapien ya. Nah itu sama. Nah kalau biseksual kan beda, itu 3, gitu ya. Nah panseksual itu bebas ya, mau kemana aja gitu ya, macam-macam ya. Ada queer, LGBT. Nah nanti bisa browsing Bapak Ibu saya. Nah kalau minta catatannya ini boleh kepanjangan kalau saya jelaskan satu-satu ya. Tapi di sini ada juga yang saya tampilkan belum apa ya. Aseksual ada ini aseksual. Aseksual ini orang yang tidak berkeinginan untuk melakukan hubungan seks. Dia sama sekali nggak punya.
gitu ya. Kadang-kadang orang kenapa sih nggak menikah sampai tua, sampai umur sekian, gini-gini. Dia memang dingin banget, mau melakukan, maaf ya, melakukan onani pun mungkin mustahil 1 bulan sekali dia lakukan. Dia sama sekali nggak butuh itu. Jadi meskipun dipaksa sedemikian rupa, dia nggak akan mau menikah. Katakanlah ada ruangan ukuran 2,5 meter kali 2,5 meter, laki-laki sama perempuan yang aseksual disatukan di situ, berhari-hari semua kebutuhan dicukupi lewat lubang misalkan. Itu pun yang terjadi akan berantem, nggak malah terjadi sesuatu hubungan seksual, nggak ada. Seperti itu ya. Itu yang orientasinya aseksual. Nah, selanjutnya kita lihat, nah ini saya kasih contoh, yang kiri atas itu menikah dengan Candler, tempatnya lilin. Dia horny, dia melakukan hubungan seks dengan tempat lilin. Yang sebelahnya dia melakukan hubungan seks dengan baja. Yang sebelah lagi, yang atas itu melakukan hubungan seks dengan pagar. Lalu bawahnya sebelah kanan dia melakukan menikah ya. Nanti Bapak Ibu cek di Wall Street Journal, masuk ke sana. Menikah dengan boneka, ada yang dengan mobil, ada yang dengan jembatan, itu ya, perempuan ya, jembatan. Nah ini yang dulu pernah di media sosial rame ini, bawah ini menikah dengan tembok Berlin. Nah terus yang terakhir kanan bawah dia menikah dengan mobil V-nya. Nah sekarang misalkan katakanlah kita mengatakan saya normal gitu ya, saya punya istri dan anak-anak. Terus kita mengatakan mereka normal. Nah kita kembali ke teori yang sudah saya jabarkan di atas, bahwa sel-sel itu, kromosom dan sebagainya itu telah dirusak oleh iblis, oleh dosanya itu. Jadi kedatuhan manusia dalam dosa itu merusaknya ke semua lini, semua aspek. Makanya Tuhan menangis, Tuhan sedih. Makanya Tuhan ini bersama dengan kita. Dia menurunkan Roh Kudusnya dalam hati kita, menemani kita. Kenapa? Karena rusaknya dosa itu sudah ada di sel-sel kita. Berkali-kali saya membawa webinar Zoom, saya katakan bahwa di otak kita selalu dijek. Firman Tuhan katakan bahwa ada hal yang baik datang, yang buruk juga datang. Itu kenapa? Karena sel yang dirasuki iblis itu menghijack, membajak kebaikan yang akan kita lakukan. Aku berdoa oleh iblis, jangan, malas dan sebagainya, muncul semua. Nah, itulah sebabnya kita harus selalu, Tuhan bilang, nempellah rantingmu sama pokok. Ya, karena semua selmu sudah dirusak oleh dosa itu. Ya, seperti itu. Jadi, nanti hari Selasa saya akan bawakan perang yang sesungguhnya secara detail antara manusia dengan iblis itu seperti apa. Ya, perangnya antara Tuhan dengan iblis itu seperti apa. Manusia di tengah-tengah jadi bulan-bulanan. Itu sampai detail. Kalau kita semua, perang kita yang sebenarnya antara roh, gitu, perang di udara, perang dengan yang tidak kelihatan. Tunggu dulu, nanti hari Selasa Bapak Ibu akan lebih jelas dan detail yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita. Jadi manusia mengarahkan seksualnya bisa kemana saja. Itu panseksual, bisa kemana saja. Dia bisa seksual dengan piring, gelas, bisa dengan sepatu, kaos kaki. Semuanya bisa dia lakukan. Kenapa? Karena dalam pikirannya sudah rusak. Nah, sebagai penutup dari 3 variabel di atas, jenis kelamin, gender, dan orientasi seksual, itu tidak satu paket berdiri sendiri-sendiri, tetapi bisa saling mempengaruhi. Ya, itu penjelasan dari saya Pak Kris untuk mendukung materi Pak Kris. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak. Sharing screen-nya dimatikan dulu. Oke. Nah, teman-teman yang kalian dimanapun berada,
Kamu nggak bisa menghadapi gangguan seks itu sendiri. Karena satu-satunya dosa yang tidak boleh dihadapi itu dosa. Kalau dulu kamu pernah terlibat kekerasan, berantem, berkelahi terus, sampai pukul, akhirnya itu bisa diselesaikan, Tuhan bisa pulihkan. Kamu ketemu orang yang suka berantem lagi, kamu tidak terbawa. Tapi dosa seks itu kamu harus lari, bukan untuk dihadapi sendiri. Nah, suara saya terdengar ya, tadi unstable di sini. Nah, jadi kamu nggak bisa hadapi sendiri. Kamu perlu keluarga untuk memulihkan kamu. Dan karena itu saya harap Anda bisa terbuka, bukan dengan saya, bukan di forum ini, tapi bicara dengan Pak Dhani, mungkin hubungi Ibu Maya atau Pak Dhani dan Ibu Maya lah, silahkan hubungi di tim admin ini, supaya kalian semua bisa dipulihkan. Kita nggak pernah tahu apa yang Anda hadapi saat ini. Kita tidak tahu dosa apa yang Anda simpan. Biasanya untuk membungkus itu, seringkali tidak selalu lah. Ada hal yang karena kita terluka karena figur Bapak dulu nggak ada, itu ada satu pelarian yang Anda gunakan untuk melepaskan kepahitan dengan dia, kepahitan dengan masa lalu itu. Nah, dosa pelarian itu mungkin malu Anda ceritakan, tapi demi kebaikan Anda harus mau mengakui itu di hadapan Tuhan, dan Anda juga perlu keluarga yang bisa Anda percaya. Tidak perlu ngomong dengan semua orang, tapi dengan tim. Silakan hubungi Pak Dhani atau Ibu Maya. Berdoa, minta dipulihkan hidupnya, minta dibantu, dibimbing. Jangan sampai itu merusak kehidupan Anda. Dulu saya tahu prinsip ini, saya kemudian juga melepaskan pengampunan kepada mereka. Secara kekuatan saya nggak bisa. Mungkin saya juga akan melakukan kejahatan yang sama dengan yang orang tua saya pernah lakukan. Tapi saya bisa melewati itu. Saya tidak pernah memukul anak saya. Sekali waktu saya pernah pukul meja ini sambil kata diam. Itu sekali-kalinya. Anak saya gebrak meja nangis. Sejak itu saya tidak pernah lakukan lagi. Saya minta maaf sama dia. Saya maafkan papi. Itu yang saya lakukan. Supaya mereka punya masa depan yang baik. Saya ingin menjadi seorang papa yang baik buat mereka. Puji Tuhan sekarang anak saya berprestasi semua dalam sekolahnya. Saya nggak perlu minta mereka diam di rumah. Mereka betah ada di rumah. Secara nilai akademis juga punya nilai yang jauh. Sangat bisa saya banggakan. Jauh di atas saya. Satunya bisa menjadi juara 1 di level apa, satunya lagi bagaimana. Lebih pintar, lebih baik. Perkataannya baik semua. Kenapa? Karena saya dipulihkan. Karena saya dipulihkan, saya bisa menjamin ke anak-anak saya bahwa saya tidak akan menjadi papa yang jahat buat mereka. Menjadi papa yang tangannya keras, tapi saya menjadi papa yang hadir buat mereka. Saya masih banyak yang harus saya pelajari, masih banyak yang harus saya perbaharui. Tapi di dalam Tuhan kita bisa lakukan itu. Waktu muda. Saya perlu waktu sekian lama untuk mengerti pelajaran ini, untuk bisa menangkap hal ini. Nah, mumpung kalian masih muda, masih belum menikah, masih masa depannya masih panjang, jangan sampai salah mendapat pasangan. Atau Anda mengalami punya simpanan dosa yang Anda simpan akibat ketidakadaan figur Bapak yang baik. Jangan sampai penyimpangan seksual itu mengikat hidup Anda, meng-squeeze hidup Anda. Lalu Anda jadi malu dan akhirnya jadi korban karena kesalahan itu sendiri. Ya, itu saja dari saya. Semoga ini bisa memberkati. Jika nanti Anda ingin berbicara, silakan hubungi dengan Pak Dhani. Perlahan-perlahan kita pasti bisa dilepaskan dari hal-hal seperti ini. Ya, jangan bilang begini, no problem, saya hidup no problem. Coba cek handphonemu, cek dulu gitu loh, handphonemu. Jangan masih banyak problem di situ. Ya, jangan sampai masa depanmu itu terbuang. Sayang, ya. Hanya Alkitab yang bisa menjamin. Alkitab menyatakan Allah itu sebagai Bapa, mengganti Bapa kita yang dulu. Hingga kita bisa duduk datang kepada Dia. Tuhan, hari ini saya capek banget rasanya. Saya kok kesel. Kita bisa bercerita hal itu. Waktu duduk berhadapan dengan Dia, saat kita berdoa, saat kita merenungkan firman Tuhan, tidak perlu gaya yang formal. Bisa dengan gaya yang rileks kita bilang. Itu membuktikan bahwa Allah kita hidup. Itu membuktikan bahwa Alkitab itu betul. Alkitab itu adalah jalan keluar buat keterikatan kita. Alkitab akan menuntun kita, memberi pedoman bagaimana caranya menjadi papa yang baik. Bagaimana caranya kita lepas dari situ. Bagaimana hidup kita maksimal. Bagaimana supaya dosa tidak berkuasa lagi. Dan kita sekarang tahu bahwa target utama si iblis itu adalah merusak satu keluarga. Dosa pertama, saya ulangi, dilakukan oleh
dalam satu keluarga. Hubungan Adam dan Hawa menjadi retak, orang saling tuduh. Ya, dosa kedua dilakukan di anaknya mereka. Ada pembunuhan. Bahkan dikatakan di situ bahwa kamu harus berkuasa atau dosa karena dia sangat menggoda. Kenyataannya terjadi pembunuhan. Dan dosa ketiga masih berkaitan dengan keluarga. Lamek menjadi orang pertama yang melakukan poligami. Bahkan setelah mendapatkan 2 istri itu dia nyanyi lagi. Kalau kepada Kain dibalaskan 7 kali, kepadaku dibalaskan 70 kali lipat. Betapa itu mengerikannya. Keluarga yang rusak. Nah, Anda bisa saja jadi korban di posisi itu. Anda dikorban di posisi itu. Anda harus ada jalan keluar. Yesus sudah memberikan jalan keluarnya. Anda asal mau mengakui, mau dipimpin. Anda dipimpin oleh Bapa yang baik. Keluarga, kita punya keluarga sekarang. Saya bukan orang tuamu, Pak Dhani bukan orang tua biologismu. Tapi bukan berarti kalau menjadi orang tua biologis dia adalah Bapa. Belum tentu. Papa itu adalah harus hadir, harus bisa ditiru. Dan harus bisa berkata, do what I do. Seperti saya, harus bisa mengintervensi hidup kita. Makanya terhadap anak-anak kita suka telepon, suka panggil mereka, ajak mereka bicara, dan lain sebagainya. Bukan kita mau ikut campur dalam kehidupan. Tapi kita mengasihi, kita melakukan peranan itu sebagai satu family. Tujuannya apa? Supaya kalian nanti punya hidup yang lebih baik. Toh kalau hidup lebih baik juga, apa sih kita dapat apa? Kita nggak dapat apa-apa. Yang penting kamu menghasilkan generasi yang sudah dipulihkan, yang tidak membawa luka lagi. Jadi kamu nggak usah malu, ya. Supaya kamu bisa hidup dalam keluarga yang sehat. Keluarga yang sehat itu keluarga yang monogami. Karena apa? Sebagai bapak yang monogami, kamu Anda nanti bisa bilang seperti papa dong kalau bikin keluarga. Amin. Itu saja dari saya, youngsters. Nanti ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan, tapi kita doa dulu ya sebentar ya. Yuk kita doa dulu sebentar yuk. Oke, Pak. Ya. Kita doa dulu ya sebentar ya. Dan satu pujian ya silakan di mute ya, kita nyanyi aja lagu Bapa, Engkau sungguh baik, berkat-Mu berlimpah di hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, berkat-Mu melimpah di dalamku. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur punya Allah yang hidup seperti itu. Allah yang baik yang kami panggil dengan Bapa. Kami menjadi anak-anak-Mu, kami diberi kuasa menjadi anak-anak-Mu. Berarti kami punya Bapa yang bisa diandalkan, yang hadir dalam hidup kami, yang akan mengkoreksi kalau kami salah. Bukan menghukumkan, tapi mengkoreksi, menegur, dan memberikan contoh, yang menyediakan rancangan hidup, yang bisa mengatakan bahwa inilah apa yang sudah kuperbuat. Rancangan yang Kau berikan adalah rancangan yang membawa damai sejahtera, yang untuk kami lakukan. Dan Kau begitu mengasihi kami Bapa. Kami yang tidak mungkin terluka dulu oleh orang tua kami. Sekarang kami punya Bapa yang bisa diandalkan, yang bisa melepaskan kami dari segala keterikatan yang pernah membelenggu hidup kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Biar kepimpin semua anak-anak di tempat ini, agar mereka semuanya bisa dipulihkan hidupnya. Menjadi anak-anak generasi yang baru, yang terang membawa berita keselamatan, yang hidupnya dipulihkan dan hidupnya maksimal bagi kemuliaan Allah Bapa. Segala hormat pujian bagi Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, kalau mau tanya jawab boleh, silakan.